Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Bagaimana Pulau Sumatera bisa disebut Pulau Jawa? Pada awalnya beberapa ratus tahun yang lalu, tepatnya di sekitar abad ke-14, banyak orang yang mengetahui Pulau Jawa itu ada dua, yaitu Java La Grande alias Jawa Besar yang kita kenal sekarang ini Pulau Jawa, dan satu lagi Minor Java yang kita kenal juga sekarang ini sebagai Pulau Sumatera. Dari peta di abad ke-16, Pulau Jawa ini memiliki kontur yang sama seperti benua Australia. Apalagi menurut Marco Polo, Java La Grande adalah pulau terbesar di dunia. Sedangkan menurut Friar Odoric, pendeta Italia yang pernah juga berkunjung ke Pulau Jawa, mengatakan kalau Pulau Jawa ini merupakan pulau terbaik kedua yang pernah ada. Marco Polo lahir di Venesia. Ia berpetualang ke Asia di tahun 1271 sampai 1295 dan menulis petualangannya ini ke dalam buku serta menjadi pengetahuan bangsa Eropa tentang Tiongkok, Persia, Jepang, India, dan Nusantara. Kita tahu ya, Nusantara itu adalah kepulauan yang pada awalnya penamaan ini disebut oleh Raja Kertanegara Kerajaan Singosari di Prasasti Mula Malurung. Saat itu Raja Kertanegara menyebut Cakrawala Mandala Dwipantara sebagai aspirasi kepulauan Asia Tenggara yang berada di bawah pemerintahan Kerajaan Singosari, di mana nama Dwipa ini sinonim dengan Nusa yang berarti pulau. Balik lagi ke petualangannya Marco Polo yang menulisnya ke dalam buku. Marco Polo bersama ayah dan pamannya yang pedagang melewati rute selatan dari Champa. Pada saat itu Marco Polo menyebut Jawa dengan kata Champa, di mana untuk mencapai Minor Java ini setidaknya harus menempuh jarak sejauh 1.300 mil ke sebelah selatan dari Major Java. Dan Major Java ini dikatakan Marco Polo sebagai perpanjangan dari Terra Australis. Ini sebutan Australia sebelum dinamakan Australia. Nama Terra Australis ini sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti tanah selatan yang tidak diketahui. Benua ini digambar di peta Eropa pada abad ke-15 dan digunakan terus-menerus hingga pada abad ke-18 dipetakan dengan bentuk yang sama sampai saat ini. Jadi Marco Polo tinggal cukup lama juga di Pulau Jawa Minor ini. Selama di Pulau Jawa kecil, Marco Polo bercerita ada 8 kerajaan di sana. Yang salah satunya ada pembentukan kerajaan Islam di sepanjang pantai utara Sumatera yang disebut Kerajaan Samara. Samatra, Samarkah, Samatra. Nanti gue akan jelaskan bagaimana bisa dari penamaan tersebut bisa menjadi Sumatera. Berdirinya Kerajaan Samudra atau Sumatera oleh Marasilu, seorang nelayan yang kaya raya yang kisahnya ini terdengar seperti dongeng. Jadi pada awalnya Marasilu melihat ada seekor semut yang ukurannya sebesar kucing. Marasilu menangkap dan memakannya. Di tempat itu juga Marasilu membangun rumah yang ia namai Samandara, artinya semut besar. Kemudian Marasilu memeluk agama Islam dan mengubah namanya menjadi Malik As-Salih dan menjadi Raja Samudra. Pada tahun 1346 dalam perjalanannya ke Cina, Ibnu Battuta menceritakan kalau ia pernah mampir selama 15 hari ke Istana Samudra ini, yang disebutnya juga sebagai Samatra atau Samudra. Semakin lama semakin agak ribet, semakin banyak pembendaraan katanya. Friar Odoric ini juga mengatakan pada saat dia mengunjungi sebuah pulau, di sana ada kerajaan yang bernama Sumoltra. Dalam manuskrip Prancis kuno, De Visible Monde, dijelaskan perjalanan Marco Polo dari Italia ke Tiongkok. Pulau yang kita sebut Pulau Jawa ini, Marco Polo menyebutnya dengan Grand Ile de Iwa, meski Pulau Sumatera ini ukurannya 3 kali lebih besar daripada Pulau Jawa. Sehingga kalau menyebut Pulau Sumatera sebagai Jawa kecil itu kedengarannya agak aneh. Kan lebih gede Sumatera, ya kan? Kenapa Sumatera dibilang Jawa kecil? Jadi apa yang membuat Marco Polo menyebut Sumatera dengan Jawa kecil? Marco Polo mengamati pohon-pohon yang ada di Pulau Minor Java ini alias Jawa kecil menghasilkan gula. Pohon ini disebut Areng saccharifera. Aren dari bahasa Jawa. Yang kita tahu ya, pohon aren, gula Jawa. Pohon ini diamati Marco Polo karena memiliki kesamaan dengan yang ada di Pulau Jawa. Dan tanpa memakai kepastian atau memakai alat ukur atau skala ukur, Marco Polo menyebut Sumatera dengan Minor Java. Dan setelah penyebutan Minor Java ini, tidak ada yang mengetahui secara pasti mengidentifikasi pulau yang besar ini, Pulau Sumatera ini. Setelah berdirinya dinasti Kerajaan Malik As-Salih, maka pengikut agama Islam pun semakin bertambah banyak. Kemungkinan hal ini yang membuat nama samudra itu menjadi terkenal di sepanjang pulau tersebut.
tersebut. Awal abad berikutnya datang Niccolò Conti yang kemudian menamakan Jawa kecil ini dengan nama Taprobana, yang pulaunya ini disebut oleh penduduk setempat Samudra. Niccolò Conti menyebut Taprobana bukan tanpa sebab. Jadi sebelumnya, beberapa ratus tahun juga sebelum kejadian Niccolò Conti ini, ada buku yang dikarang oleh Ptolemeus yang berjudul Geographicae Hypagesis. Yang buku ini terbit di tahun 150 sebelum Masehi. Namun kemudian diterjemahkan ke bahasa Italia di tahun 1490. Nah, buku ini menjadi sangat populer pada saat itu, yang juga dibaca oleh Niccolò Conti. Karena itu Niccolò Conti menyebut Sumatera dengan Taprobana. Ptolemeus ini menulis di buku itu kalau di pulau Taprobana ada negeri yang bernama negeri Barus. Jadi Ptolemeus menuliskan informasi ini berdasarkan seorang pedagang yang bernama Marinus yang pergi ke tempat tersebut, dan juga beberapa petualang Eropa lainnya yang mencari emas sampai ke Sumatera. Sehingga banyak yang beranggapan kalau emas yang didapat oleh Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman ini berasal dari Gunung Ophir, gunung yang ada di Pasaman. Beberapa abad sebelum kedatangan Marco Polo ke Minor Java ini, nama Fansur sudah lebih dahulu dikenal. Fansur adalah nama Arabnya Barus. Namun kota ini menjadi wilayah netral pada zaman era kolonial. Tidak boleh ada persengketaan atau perselisihan atau peperangan yang boleh ada di kota Barus. Jadi biasanya orang Eropa kalau mau datang ke Tapanuli itu stay dulu, menetap dulu di Barus. Setelah dia lihat situasinya aman, masuklah dia ke Tapanuli. Mengenai hal ini gue sudah bahas videonya, kalian bisa tonton di sini setelah video gue ini berakhir ya. Balik lagi, jadi ada beberapa varian dalam penyebutan kata Sumatera di manuskrip yang ditulis Marco Polo ini tahun 1331 dan 1350, seperti Iana, kata lain dari Jawa, Fausur, kata lain dari Fansur. Di sini juga ada penyebutan Samara atau Samudra. Samudra berasal dari kata Sanskerta dan mewakili nama kerajaan Pasai. Tahu kan, kerajaan Samudra Pasai. Yang ditilik lagi dari sini berarti penyebutan awalnya, penyebutan pertama kali dalam bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan bahasa lainnya. Nama pulau ini adalah Samudra. Ya, mungkin karena agak-agak susah ngucapin Samudra jadi Sumatera. Ya, kita terusin lagi dulu ya. 1450 ada seorang Italia bernama Fra Mauro yang membuat peta yang dianggap sebagai proyek yang paling bersejarah yang pernah dibuat, proyek yang sangat mahal dalam sejarah kartografi. Dalam pembuatan peta ini Fra Mauro belajar banyak dari Niccolò Conti. Pulau yang ditulis yang digambarkan dengan nama Java. Penyebutan pertama Java dalam barat. Namun di peta itu ada begitu banyak pertentangan dalam istilah dan penamaan, sehingga menjadikan peta ini bukan pedoman yang baik kalau mau bepergian ke Indonesia. Tahun 1490, Ibnu Majid membuat peta dan menulis Pulau Sumatera. Peta ini disalin ulang oleh Rotero tahun 1498. Alih-alih menulis Sumatera, Rotero menulis Camatra. Lanjut di tahun 1501, Amerigo Vespucci menulis nama Sumatera. Dan peta Maser tahun 1506 menulis nama Sumatera. Bertahun-tahun kemudian penyebutannya berubah-ubah. Ada yang menyebut beragam nama dengan Camatra, Camatora, Somatra, Somatera, Samotra, Zamatra, Zamatora. Sampai pada abad ke-16, Sir Francis Drake secara konsisten menyebut nama Sumatera berulang-ulang, yang kemudian nama itu dipakai sampai sekarang. Kalau kalian belum pernah berkunjung ke Sumatera, sebaiknya kalian jadwalkan perjalanan kalian supaya bisa mampir ke Sumatera yang sangat amazing. Ceritanya promo, tapi kalau nggak promo juga nggak apa-apa, karena video ini untuk edukasi tentang Sumatera. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Kalian bisa nonton video gue yang ada di sini dan di sini.